Kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu malam, berbentuk bulan yang menggantung di pojok ruangan. Di atas ranjang, seorang pria muda terlelap. Tubuhnya terlilit selimut hingga ke dada. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Di meja kecil di samping ranjang, sebuah kamera digital menghadap langsung ke arahnya, merekam dalam mode malam, menangkap setiap gerakan samar, setiap helaan napas, setiap bayangan. Ia bernama Yuda, seorang editor lepas yang bekerja dari rumah dan memiliki kebiasaan aneh sejak beberapa minggu terakhir, merekam tidurnya sendiri. Awalnya hanya karena penasaran, mencoba memahami mengapa ia sering bangun dengan tubuh pegal dan kepala berat. Padahal ia tidur nyenyak. Tapi semakin lama, alasan-alasan itu berubah menjadi obsesi. Ia menonton semua rekamannya setiap pagi. Biasanya hanya cuplikan dirinya yang berbalik badan, atau menarik selimut, atau mengigau. Tapi pada malam ke-13, ada yang aneh. Di detik ke-0321, tubuhnya duduk perlahan, dengan gerakan yang terlalu kaku. Kepalanya tertunduk, tangan di pangkuan. Duduk diam selama 5 menit penuh, sebelum kembali tidur dalam satu gerakan halus. Tapi Yuda tak pernah ingat melakukannya. Ia mengira itu tidur sambil duduk. Tapi tubuhnya, tatapan kosongnya, ketegangan otot, dan gerakan turun naik dada yang mendadak berhenti saat duduk. Semua terasa salah. Ia mencoba mengabaikannya, tapi rasa penasaran dan kegelisahan terus mengganggu. Malam berikutnya, Yuda tidur lebih awal. Kamera disetel merekam selama 8 jam. Tapi yang terekam bukan sekadar dirinya duduk. Kali ini, tubuhnya berdiri. Tangannya terjulur lurus, seperti menunjuk ke arah pintu kamar. Kemudian perlahan membuka pintu, dan berdiri di ambangnya selama 20 menit. Tidak bergerak, tidak bergeming, tapi anehnya, dalam rekaman itu, pintu kamar tidak terbuka. Hanya tubuh Yuda yang berperilaku seolah membuka sesuatu yang tak ada. Ia mulai merasakan dampaknya. Bangun tidur kini disertai rasa mual, punggungnya memar, kuku tangannya dipenuhi kotoran, seolah menggali sesuatu. Tapi di mana? Ia periksa seluruh rumah. Tidak ada jejak, tidak ada tanda. Hingga ia membuka loteng. Tangga lipat tua berderit saat ia naik. Debu tebal menyelimuti lantai papan. Sarang laba-laba menggantung di sudut langit-langit. Di sana, ia menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Tumpukan kertas lusuh berisi gambar dirinya, sedang tidur. Ratusan lembar, semua dengan gaya sketsa kasar, tapi detail wajah, posisi tidur, bahkan baju yang dikenakan, semuanya akurat. Dan di bagian belakang kertas terakhir, ada tulisan samar, seolah dicakar pakai kuku. Kamu sedang diajari. Yuda mundur. Kepalanya berdenyut. Malam itu ia tak bisa tidur, tapi tetap merekam. Ia ingin tahu siapa yang menggambar, tapi yang ia temukan membuat darahnya membeku. Rekaman menunjukkan dirinya berdiri, lalu mulai menggambar. Tangan bergerak cepat, seolah tak dikendalikan. Ia tak menggunakan pensil, melainkan jarinya. Dan tinta adalah darah dari telapak tangannya sendiri. Gambar demi gambar selesai, lalu ia menyusun dan menyimpannya di loteng. Setelah itu, tubuhnya kembali tidur, seperti tak terjadi apa-apa. Hari-hari berikutnya semakin kacau. Yuda tak berani tidur, tapi tubuhnya mulai tumbang. Akhirnya, di malam ke-21, ia tertidur karena kelelahan. Kamera tetap menyala. Dalam rekaman itu, sosoknya bangun. Kali ini bukan berdiri, tapi merangkak. Dari sisi ranjang, ia menjulur turun seperti tali, lalu berjalan merayap dengan kepala miring.
Ia keluar kamar, menyusuri lorong, lalu berhenti di depan cermin ruang tamu. Dan ia masuk ke dalam cermin. Yuda menyaksikan rekaman itu dengan tangan gemetar. Ia menelusuri jalur yang dilalui tubuhnya, tapi tidak ada tanda. Cermin di ruang tamu tetap utuh. Tapi ada sidik jari, banyak, tumpang tindih. Seperti berusaha keluar, bukan masuk. Malam ke-25, Yuda mencoba eksperimen. Ia menempatkan 2 kamera. Satu di kamar, satu lagi di ruang tamu menghadap cermin. Ia tidur dengan lampu menyala, tali terikat ke pergelangan tangan agar menyadarkan jika bergerak. Tapi esok harinya, kamera kamar hanya merekam dirinya tidur diam. Kamera ruang tamu merekam hal lain. Sosok mirip Yuda muncul di depan cermin, dari balik bayangan. Tapi kali ini, ia bukan merangkak. Ia berdiri, matanya hitam legam, kulitnya abu-abu, retak seperti tanah kering. Ia menatap kamera selama 43 menit. Lalu ia tersenyum. Senyum itu tidak manusiawi, lebarnya tak wajar. Giginya runcing, dan dari sela bibirnya darah menetes. Setelah itu, rekaman mati. Kamera seperti dicabut paksa, lensanya rusak. Tapi memori tetap menyimpan video. Yuda merasa tubuhnya bukan miliknya sendiri. Setiap ia melihat cermin, bayangannya muncul lebih lambat, lebih lama, seolah mempertimbangkan untuk tidak ikut bergerak. Malam ke-28, Yuda tidak menyalakan kamera. Ia merasa sesuatu akan terjadi, dan ia benar. Keesokan paginya, ia bangun di luar rumah, di pekarangan belakang, dalam kondisi duduk di kursi taman yang sudah lapuk. Di tangannya ada lukisan dirinya sendiri, dengan kepala terbuka dan sosok lain yang keluar dari dalamnya. Yuda tak ingat apa-apa, tapi kini ia mulai mendengar suara di siang hari, seperti napas yang menempel di telinganya. Dan jika ia menutup mata, ia bisa melihat dirinya sendiri dari sudut pandang kamera. Padahal kamera tidak menyala. Malam ke-30, ia menyusun semua rekaman. Ia perhatikan setiap frame, setiap titik waktu di mana dirinya berubah. Dan ia sadar, ada satu pola. Setiap pukul 03.21, selama tepat 66 detik, tubuhnya duduk lalu berubah. Namun di malam ke-31, ia tidak bangun. Yang bangun adalah yang lain. Tubuh Yuda bergerak seperti biasa, tapi lebih cair, lebih lentur. Ia tidak hanya duduk atau berdiri. Ia merangkak ke arah kamera. Wajahnya perlahan menunduk ke lensa. Mata menatap langsung. Lalu ia berbisik. Suara tidak terekam, tapi tulisan muncul sendiri di layar. Giliranmu merekam. Setelah itu kamera padam total. Yuda tidak pernah terlihat lagi. Tetangga hanya mencium bau busuk dari unit apartemennya. Saat polisi masuk, mereka menemukan kamera menyala. Tapi tak ada kasur, tak ada tubuh. Hanya ranjang kosong dan jejak-jejak kaki di plafon. Menempel, berjalan menjauh.